Kalau PDP pasti dia masuk rumah sakit. Sebagian besar masuk rumah sakit lah. 99%. Hanya sekitar 1% yang enggak. Itu rata-rata PDP itu sakit. Tapi yang ODP ini enggak. Karena dia enggak dia enggak ngerasa sakit. Nah, masalahnya dia kan sudah kita isolasi. Masalahnya siapa sebetulnya di antara ini yang ODP itu positif? Satu orang dia ODP, ya, di data kita. Dia dokter yang menetapkan sebagai dia ODP, orang yang dalam pemantauan. Dia tinggal di dalam satu keluarga, di dalam satu rumah. Itu bisa isinya 5. Nah, kemudian dia tinggal di situ. Apa mesti yang ODP tadi itu positif? Belum tentu. Itu kejadian. Jadi yang positif itu istrinya apa gitu ya. Tapi yang sakit suaminya. Jadi itu ada kejadian kayak gitu. Artinya kita nggak bisa menentukan kalau kita nggak punya alat untuk rapid atau swab. Kalau di luar negeri itu semua swab. Masalahnya kalau swab itu mahal. Jauh bedanya 200.000 sama 1.300. Bedanya 1.300.000, sorry. 200.000 sama 1 juta. Makanya yang kita lakukan, kita rapid dulu karena biayanya tidak terlalu mahal. Karena kalau satu swab semua mahal sekali. Baru kalau dia reaktif, kemudian kita lakukan swab. Gitu. Itu pun tidak semua positif. Sekitar 30% sampai 40%. Aku ngomong 50% diprotes. Ya 30% sampai 40%. Yang dari reaktif ini ke positif. Bayangkan kalau semua tak swab, itu yang segini tadi, itu semua berapa duitnya, kan? Ya enggak gitu, akhirnya kita pakai strategi, kita rapid dulu. Nah, kalau ini dalam suatu keluarga kita bisa tes, ternyata yang positif ini udah ini yang dipindah. Ini yang dipindah atau yang ini yang disuruh pergi. Nah, itu yang kita lakukan kemarin. Tapi karena tidak ada alat itu lama sekali, aku saat itu sudah nyerah. Sudah berani cuma kita kasih vitamin, makanya telurnya kita tambah dulu 3 menjadi 5 telurnya, kemudian vitamin kita gelontor. Kita cara pertahanan kita begitu. Tapi coba bayangin, begitu satu keluarga, satu rumah, itu 36 orang yang positif, 29 orang, dia kontribusi berapa persen? Ya, jadi tadi yang aku katakan, kalau kita kemarin punya alat, nah sekarang kita pakai strategi itu untuk pendalaman karena sekarang relatif jumlahnya turun. Makanya Bin kemarin mau kembali tak gandoli, biar aku guru terus SPG, pegawai hotel itu bisa clear semua, bisa lakukan rapid itu karena mereka orang yang mempunyai resiko dan memberikan resiko. Oh iya, sekarang kita tega, tapi sekarang dengan adanya kampung tangguh itu mereka lebih mudah, kita lebih mudah karena kemudian yang bergerak itu tokoh masyarakat, yang bergerak warga. Memang berat, sebetulnya aku juga gimana, tidak mentolol sebenarnya dengan kampung tangguh itu, tapi ini kan demi warga, makanya luar biasa warga Surabaya itu. Terus terang aku sangat ya terharu, surprise gitu. Mereka begitu semangat gitu untuk memutus mata rantai itu. Nah sekarang lebih mudah komunikasinya karena ada ini, ada kampung tangguh yang ada dia wani ngandani, wani itu gitu. Itu. Jadi kita untuk bantu tracing juga jadi ya. Iya. Dia bantu itu. Jadi sekarang lebih lebih mudah gitu. Lebih mudah. Jadi kadang aku dapat datanya jam 10 malam. Bukan ini Kak, baru ngasih aku jam 10 malam. Jadi aku kan mulai bergerak jam 10 malam itu. Hubungi RT, hubungi RB gitu. Camat lurah itu.
feedback itu mesti lengkap sudah. Datanya sudah lengkap. Ini sekarang posisi di mana? Kita punya alamatnya. Ada satu orang itu. Dia hanya di salah satu kawasan itu. Tak pikir ini pasti daerah asrama. Tak suruh ngecek, ternyata dia sudah pindah ke alamat lain. Kita punya alamatnya itu. Di situ tinggal sama cucunya. Jadi sekarang kita tinggal tracing ke alamat itu, mudah kan? Gitu. Sebetulnya kalau dulu, aku kan ngomong aku udah terlambat. Kalau dulu itu per April itu kita bisa potong grek gini, wah itu selesai sudah sekarang. Tapi waktu itu cari alat gak ono. Jadi wes aku akhirnya begitu gak ono langsung Bu Feni wes anggap pencak mono akeh itu positif. Karena ya aku gimana caranya motong? Kita nggak punya alat. Kita kan nggak tahu di situ tuh siapa. Oh semua OTG, semua orangnya sehat. Siapa yang di situ? Dia kan, jadi dia kan masuk di ODP. Jadi begitu itu kan ada confirm. Nah dia kalau PDP pasti dia masuk rumah sakit. Sebagian besar masuk rumah sakit lah. 99%. Hanya sekitar 1% yang enggak. Itu rata-rata PDP itu apa namanya sakit. Tapi yang ODP ini enggak. Karena dia enggak apa namanya? Ya enggak, dia enggak ngerasa sakit. Nah, masalahnya dia kan sudah kita isolasi. Masalahnya siapa sebetulnya di antara ini yang ODP itu apa positif? Sorry. Satu orang dia ODP. Ya, di data kita. Dia dokter yang menetapkan sebagai dia ODP, orang yang dalam pemantauan. Dia tinggal di dalam satu keluarga, di dalam satu rumah. Itu bisa isinya 5. Nah, kemudian dia tinggal di situ. Apa mesti yang ODP tadi itu positif? Belum tentu. Itu kejadian. Jadi yang positif itu istrinya apa gitu ya. Tapi yang sakit suaminya, yang meninggal suaminya. Jadi itu ada kejadian kayak gitu. Artinya kita nggak bisa menentukan kalau kita nggak punya alat untuk rapid atau swab. Kalau di luar negeri itu semua swab. Masalahnya kalau swab itu mahal. Jauh bedanya 200.000 sama 1.300. Bedanya 1.300.000. 200.000 sama 1 juta. Makanya yang kita lakukan kita rapid dulu karena biayanya tidak terlalu mahal. Karena kalau satu swab semua mahal sekali. Baru kalau dia reaktif, kemudian kita lakukan swab. Gitu. Itu pun tidak semua positif. Sekitar 30% sampai 40%. Aku ngomong 50% diprotes. Ya 30% sampai 40%. Yang dari reaktif ini ke positif. Bayangkan kalau semua tak swab, itu yang segini tadi, itu semua berapa duitnya, kan? Ya enggak gitu, akhirnya kita pakai strategi, kita rapid dulu. Nah, kalau ini dalam suatu keluarga kita bisa tes, ternyata yang positif ini, udah ini yang dipindah. Ini yang dipindah, atau yang ini yang disuruh pergi. Nah, itu yang kita lakukan kemarin. Tapi karena tidak ada alat itu lama sekali, aku sudah saat itu sudah nyerah. Sudah ini cuma kita kasih vitamin, makanya telurnya kita tambah dulu 3 menjadi 5 telurnya, kemudian vitamin kita gelontor. Aku sudah kita cara pertahanan kita begitu. Tapi coba bayangno, begitu satu keluarga, satu rumah itu 36 orang. Yang positif 29 orang, dia kontribusi berapa persen gitu. Ya, jadi apa namanya tadi yang aku katakan, kalau kita kemarin punya alat, nah sekarang kita pakai strategi itu untuk pendalaman karena sekarang relatif jumlahnya turun. Makanya Bin kemarin mau kembali tak gandoli, biar aku guru apa namanya terus SPG pegawai hotel itu bisa clear semua, bisa lakukan rapid itu karena mereka orang yang mempunyai resiko dan memberikan resiko itu.
Berarti harus tega juga tadi Bu ya, untuk Hah? memisahkan harus tega. Oh iya, sekarang kita tega, tapi sekarang dengan adanya kampung tangguh itu mereka lebih mudah, kita lebih mudah karena kemudian yang bergerak itu tokoh masyarakat, yang bergerak warga. Memang berat, aku juga sebetulnya gimana? Nggak mentolo sebenarnya dengan kampung tangguh itu, tapi ini kan demi warga, makanya luar biasa warga Surabaya itu. Terus terang aku sangat ya terharu, surprise gitu. Mereka begitu semangat gitu untuk memutus mata rantai itu. Nah sekarang lebih mudah komunikasinya karena ada ini, ada kampung tangguh yang ada dia wani ngandani wani itu gitu. Itu. Jadi kita untuk bantu tracing juga jadi Bu ya. Iya. Dia bantu itu. Jadi sekarang lebih lebih mudah gitu. Lebih mudah. Jadi kadang aku dapat datanya jam 10 malam. Bukan ini Kak, baru ngasih aku jam 10 malam. Jadi aku kan mulai bergerak jam 10 malam itu. Hubungi RT, hubungi RW gitu. Camat lurah itu. Feedback itu mesti lengkap sudah. Datanya sudah lengkap. Ini sekarang posisi di mana? Kita punya alamatnya. Ada satu orang itu. Dia hanya di salah satu kawasan itu. Tak pikir ini pasti daerah asrama. Tak suruh ngecek, ternyata dia sudah pindah ke alamat lain. Kita punya alamatnya itu. Di situ tinggal sama cucunya. Jadi sekarang kita tinggal tracing ke alamat itu, mudah kan? Gitu. Kalau itu bisa dipotong, kita bisa terus gini, putus sudah. Yakin aku putus. Asal nggak ada dari luar. Nah, yang dari luar ini yang berat. Gimana Bu antisipasinya? Jadi memang protokolnya di beberapa tempat yang akan dimasuki orang luar. Kalau kampung kan mereka sudah benar-benar punya anu. Nah, kayak hotel, kayak mall, kayak pasar, itu memang benar-benar harus trace. Aku udah sampaikan ini ke waktu sosialisasi ke mall, ke hotel, restoran, ke pasar, PKL, aku udah sampaikan semua. Mereka memang harus berani karena kalau enggak resikonya tinggi sekali. Gitu. Caranya harus bentuk sendiri dari. Iya, mereka buat satgasnya mereka sendiri. Jadi satgas tangguhnya di mall, di restoran, mereka harus buat itu. Gitu. Jadi harus berani. Aku dengar dari Pak Victor itu, Bu, itu benar itu di pasar itu. Jadi ada orang nggak pakai masker, nggak dilayani sama dia. Ya. Padahal dia mau beli ayam 3, nggak dilayani sama penjual ayam itu. Jadi artinya mereka benar-benar tahu bahwa apa yang harus mereka lakukan. Ya, ada sih yang ada yang masih itu belum tahu dan belum mau kadang-kadang. Nah, tapi sudah mulai banyak yang mengerti. Pedagang pasar di Kedirian aja tahu.